Your new generation is equipped with 8 emergency exits. 2 doors in front cabin, 4 windows in middle cabin, 2 doors in aft cabin. Dalam keadaan darurat, hari ini kita lampu petunjuk mulai jalan berangkat keluar dari akan menyala Bandar untuk Udara menunjukkan jalan keluar terdekat. Syamsuddin The Nur, emergency Banjarmasin, exit lights will illuminate tanggal during emergency situation and will guide you 10. towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai Tanggal pada 10 saat Maret keadaan darurat di air. 2021. Your life jacket is available under your seat, and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya: kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life jacket over your head, and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life jacket should only be inflated at the emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency windows, life jacket is to be inflated once you are over the wing. To inflate your life jacket, pull down sharply on the red toggle. Should the life jacket fail to inflate, blow into the red tubes. The light will turn on if the battery plugs in water. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there's anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your kind attention, and we wish you a very pleasant flight. Para tamu yang terhormat, kami informasikan apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, penggunaan masker oksigen dapat digunakan setelah Anda melepaskan megang wajah dan masker pribadi Anda. Terima kasih. Dear guests, we would like to inform you in case of lost authorization, you need to remove your face shield and protective mask before you enter the oxygen room. Thank you. Penumpang yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright, the table is stowed, and your window shade is up. Thank you. Jauh dulu bandar lamanya sana. Betul. Dulunya di situ. Sekarang udah nggak lagi. Udah pindah ke bandar apa?
bandara lama. Pakai parkir helikopter dan pesawat. Itu landasan pula ini jalan. Mobil-mobil lewat menuju ke Martapura. Ya, Martapura sana. Yang sini menuju ke Banjar sebelah kanan. Ya, satu. Lepas landas terbang. Yes, terbang. Udara. Cuaca hari ini bagus. Tadi sempat kering-kering. Tapi udah ada. Ya, kita meninggalkan kota Banjarmasin dan kita menuju ke kota Yogyakarta. Ya, ini penampakan kota Banjarbaru. Ada tuh alat berat sana. Semacam gudang alat-alat berat. Banjar di sana, Banjar di sana, Banjar. Dia ada kering. Ya, teman-teman, aktivitas tambang kali ini kita ngambil cuti ya. Cuti, kita istirahat dari kerjaan tambang. Tapi di perjalanan wisata cuti ini mungkin sesekali kita bisa kunjungi tambang-tambang yang lain ya. Tambang-tambang lain. Jadi perjalanan tentang tambang di Indonesia bisa kita update terus beberapa. Di ujung malam yang dingin dan sepi, harus pakai masker. Ya, lumayan mas, cuaca hawanya tipis-tipis ya.
kalau perjalanan harus utamakan safety ya. Kalau dalam pesawat kan kadang AC-nya dingin, jadi sedapat mungkin teman-teman harus pakai jaket. Saat cuti libur usahakan untuk meluangkan waktu lah untuk banyak santai atau meluangkan waktu untuk jalan-jalan refreshing, sehingga saat kembali bekerja di perusahaan dalam aktivitas tambang mining activity, kita udah segar kembali lah, segar, dan kita bisa konsentrasi dalam bekerja ya. Ini cuacanya di sini kurang baik ya, banyak kabut, awan tebal. Mungkin di bawah sini hujan kan di daerah sini. Jadi tetap pakai sabuk pengaman, oke, dan tetap banyak berdoa. Karena cuaca kabut gini, pandangan mata keluar membuat mata sakit ya, silo putih. Jadi usahakan untuk tetap memakai kacamata hitam sehingga pandangan mata tetap menjadi baik ya. Jadi kacamata hitam berfungsi di area tambang saat bekerja untuk menahan panasnya sinar matahari, sinar ultraviolet, dan juga debu, serta dimanapun Anda berada, termasuk di dalam pesawat. Layan entertainment yang dapat dinikmati di dalam perangkat elektronik pribadi Anda. Selain elektronik maupun info penerbangan, film, majalah penerbangan, dan permainan yang dapat diakses melalui ponsel, tablet, atau laptop Anda. Untuk menikmati hiburan tersebut, Anda dapat mengakses melalui login di menu browser pada ponsel Anda dengan mengaktifkan Wi-Fi dan airplane pun terlebih dahulu, lalu ikuti petunjuk yang berada di dalam browser Anda. Di setiap rantung kursi telah tersedia petunjuk untuk mengakses layar entertainment. Sebelum menerapkan, awak kabin akan memastikan sistem tersebut. Apabila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi awak kabin. Terima kasih. Tickets in our service of Lion passengers, Lion proudly present Lion Entertainment as our new entertainment program that can be enjoyed with your personal electronic device during the flight. Lion Entertainment offer you an in-flight entertainment platform such as flight information, movies, in-flight magazine, and game with your personal electronic device. To enjoy the picture, please log on into a web browser on your electronic device, turn on your Wi-Fi and put your airplane mode on, then follow the instruction on your web browser. The instruction card for Lion Entertainment is available in the seat pocket in front of you. Before landing, our flight attendant will switch off the system. If you need any assistance, please contact our flight attendant. Thank you for your attention.
sepi. Malam senja, alamun kau datang dalam mimpi. Oke kawan-kawan, kita isi waktu dengan baca Jalalain Mac, kisah pagi di Jaipur, India. Yang berlibur konsep wisata. Oh, ini ada Hawa Legawa Kawa, bersepasi kesahajaan hidup sebuah kampung tradisional di Puncak di pundak Gunung Amegelu Flores. Foto dan teks Valentino Luis Cruz. Badan celah antara dua pohon besar yang dicintai Alga fructitos, Usnea lomissima, nan air lebat. Pemimpin adat Don Bosco Doko berdiri menyambut kami. Betu Keta Zaza Jah, yang panas jadilah dingin, sabda lelaki tua itu sembari memercikkan air ke setiap orang. Yang baru tiba. Saya menghitung setidaknya 5 kali ia mengirap-ngirapkan tangannya ke badan saya, bagaikan proses pemindaian oleh petugas keamanan kepada tamu di hotel-hotel. Esensinya mirip demi menghalau kemungkinan buruk yang datang dari luar. Bedanya, petugas keamanan hotel memakai alat modern pendeteksi logam, sedangkan Don Bosco Doko hanya menggunakan air dalam pula sebuah wadah dari buah labu kering. Keren ya? Tanpa energi listrik, tanpa alarm, tanpa kedipan lampu, namun punya daya nekromansi, kami lantas diperkenankan memasuki pekarangan kampung yang lapang namun amat senyap. Maklum, musim hujan telah menyibai tanah, sehingga kampung-kampung di pegunungan cenderung sunyi di siang hari. Lantaran penduduk
kebanyakan menghabiskan waktu di ladang mereka, menggarap dan menanam yang tinggal di rumah-rumah biasa. Kaum lanjut usia dan anak-anak kecil saya berhati-hati melangkah, sebab di halaman kampung berserakan beberapa batu megalit yang disakralkan. Sebelum tiba tadi kami sudah diwanti-wanti agar tidak sembarangan menginjak atau duduk di kumpulan batu dalam kampung. Bisa kena sial dan mesti dibuatkan ritual segera. Begitu kata Yohanes Niku, pemandu kami. Kawah, nama kampung yang kami datangi ini adalah sebuah kampung tradisional di Nagekeo, daerah wilayah Tengah Flores, Nusa Tenggara Timur. Letaknya menyelimat di balik halimun Gunung Amegel. Sudah lama saya mendengar namanya, tapi belum punya kesempatan untuk mendatangi. Kendati saya telah menyambangi sejumlah kampung tradisional di Nagekeo, namun Kawa jadi dambaan sendiri, justru karena posisinya yang terisolir itu. Pendakian 2 jam. Untuk mencapai Kawa, kami berjalan kaki selama 2 jam lebih. Hiking, melewati hutan, mendaki, dan menuruni bukit berulang-ulang hingga otot betis terasa liat. Pendakian bermula dari kantor desa Labolewa setelah 30 menit dari Mbai, kota Nagekeo. Dari kantor desa Labolewa, rute menuju ke kampung ini kasar berbatu. Meskipun lebar jalan cukup untuk dilalui mobil, namun hanya nyaman bila ditempuh dengan mobil sejenis 4WD wheel drive, atau lebih gagah dengan menunggang kuda. Di musim hujan, jalan menjadi lembek licin, membuat kaki terasa berat karena direkati lumpur. Yohanes Niku, pemandu kami, mengisi waktu pendakian dengan cerita yang tiada habisnya, sehingga kami lupa menghitung peluh. Misalnya legenda setempat mengenai Jinga Beli, sosok makhluk raksasa yang menakutkan serta cacat moral. Kata Yohanes, Jinga Beli meninggalkan jejak kakinya pada bebatuan dalam hutan yang kami lalui. Di sebuah titik, Yohanes mengarahkan kami untuk mencari batu jejak kaki raksasa itu. Sayangnya kami tidak menemukannya. Di titik yang lain, dia menunjukkan batu gong bebatuan. Kiri kanan lembah Kawa dengan padang sabana luas dan pemandangan gunung Iniria, salah satu altar batu di sudut kampung. Menunjukkan batu gong bebatuan ceper lebar yang apabila diketuk dengan batu kecil langsung berbunyi nyaring, dan jika diselaraskan dengan ketokan-ketokan lain akan menghasilkan irama musik. Setelah melewati hutan, rute pendakian menyisir sisi barat Gunung Amegelu, di mana ladang-ladang warga mulai menumbuhkan tunas-tunas hijau, jagung, dan palawija. Bergoyang-goyang. Ini seperti di jalan tanah yang bergelombang lah. Sebuah bukit kecil yang dinamai Bukit Terlarang mencuat di lereng dan menjadi penanda bahwa letak kampung Kawa tak lagi jauh. Sepanjang jalur ini panorama ke lembah Aesesa dengan ngarai dan lapisan-lapisan perbukitan di seberang memanjakan mata. Setibanya di kampung, jangan langsung masuk ke pekarangan. Kita mesti menunggu di gerbang kampung yang ditandai oleh 2 pohon besar. Nanti setelah diperciki air dan diizinkan, barulah kita masuk. Pesan Yohanes begitu gonggongan anjing-anjing penjaga kampung mulai terdengar. Dihuni 5 suku. Siapa saja yang tiba di kampung Kawa akan langsung menyukai tempat ini. Lokasinya estetik. Kampung Kawa memanjang dari barat ke timur membentuk formasi huruf U. Di baratnya langsung bersemuka dengan puncak Gunung Amegel dengan kuda-kuda merumput.
merumput pada lerengnya bagai permadani, berkabut di sisi timur. Di sisi timur Gunung Ebu Lobo menaungi, walau jaraknya amat jauh berpuluh kilometer, tapi seperti disematkan tepat seperti mahkota untuk Kampung Kawa. Bagian utara, selatan digitari pepohonan kemiri. Kampung ini sungguh-sungguh terpisah dari kampung manapun, terisolir sendirian dengan hawa yang sejuk. Baik di Anjur Magnet, saya mengikuti langkah pemimpin adat Don Bosco Doko ke rumahnya. Arsitektur Kampung Kawa mengikuti gaya perkampungan tradisional di Nage Kea umumnya, dalam versi yang lebih bersahaja. Bagus. Keren. Rumah adat. Ini ada kuda, ada jajaran tradisional di sisi selatan, seekor kuda di kaki gunung Amel Kiwilung, dan Bosco Doko berperan sebagai pemimpin adat Kampung Kawa. Ada dan Bosco Doko. Kita lanjut baca. Rumah-rumah berpanggung rendah dari bambu dan atap elang-elang serta ijek. Di sini kami tidak memiliki banyak ornamen sebagaimana di kampung tradisional lainnya, karena nenek moyang kami senantiasa berpindah-pindah kampung dulunya, sehingga kampung tidak dibentuk dengan permanen. Tidak ada simbol adat seperti peo dan lado antena di hubungan rumah, urai dan Bosco. Terdapat 15 rumah adat, namun yang utuh 13 rumah. Ini milik 5 suku. Rumah yang berada paling depan bagian utara adalah milik suku Nagazale. Mereka punya 2 rumah, namanya Sao Aja Ola dan Sao Rada Wona. Don Bosco menerangkan, ternyata kendati sederhana namun tiap rumah punya nama sendiri. Di samping suku Nagazale ada pula suku Riburato yang juga punya 2 rumah adat bernama Sao Lalu Ola dan Sao Natanghedo. Lalu suku Wala dengan rumah Sao Nagonata dan Sao Keliwala menyusul suku Geganeja, punya 4 rumah yakni Sao Nitubata, Sao Radonio, Sao Watutaga, Sao Radonio dan Sao Radomengi. Radonio 2 kali ya. Sao Nitubata, Sao Radonio, Sao Watuwada dan Sao Radomengi. Nah gitu. 2 rumah yang terakhir disebutkan telah dibongkar dan butuh dibangun kembali. Saya sendiri dari suku Nakabega. Kami punya 5 rumah yakni Sao Raja Mengi, Sao Kadamanu, Sao Batalabo, Sao Puwaru, dan yang sekarang kami tinggal yakni adalah Sao Batanitu, tambahnya dengan ramah. Don Bosco menunjukkan satu demi satu rumah yang ia maksud. Aktivitas warga Kawa tidak mudah berladang. Tidak cuma berladang, namun juga berburu. Menurut Don Bosco, kampung mereka masih sering didatangi rusa dan kerbau liar. Sekitar bulan September digelar ritual berburu rusa, masuk hutan dan bergelah yang ke padang sabana. Kami menyebutnya ritual Dainara, katanya dengan mimik sukacita. Jelang senja ia mengantar kami ke padang sabana di sisi barat, menghadap gunung Ebu Lobo. Saya sangat terkesima lantaran mendapati lanskapnya paling menawan dari padang sabana manapun yang pernah saya lihat di Flores. Kawa boleh jadi sebuah kampung yang bersahaja, namun ia dibingkai oleh alam yang istimewa, dicucuri hawa yang membuat hati legawa, sebagaimana taklid yang diucapkan Don Bosco saat menyambut siapa saja di gerbang kampungnya. Petuketa Zaza Petuketa Zaza. Kecuali ini di kaki Gunung Selamat. Kita lihat timur gimana.
tentang kota tambang Belanda. Nah, ini bagus. Juga teks Faizal, ilustrasi Archie Mendagri. Jika Anda ke Sawalunto, Anda akan merasa berada di Belanda tempo dulu. Di kota ini jejak-jejak peninggalan Belanda, khususnya pertambangan batu bara. Dan rumah-rumah tua peninggalan Belanda masih terawat dengan baik. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kota ini dikenal sebagai kota tambang batu bara, terletak 95 km sebelah timur laut kota Padang. Di Padang, dan dikelilingi oleh 3 kabupaten yakni Tanah Datar, Solok, dan Sijunjung. Menuju Sawalunto dari kota Padang butuh waktu sekitar 2 jam. Di sini Anda bisa melihat bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda yang masih terjaga dengan baik. Sisa-sisa penambangan pun menjadi daya tarik tersendiri untuk ditelusuri. Daerah ini mulai terkenal sejak tahun 1858 ketika Insinyur C. D. Groot van Emden melakukan penelitian soal batu bara di Sawalunto tahun 1867. Penelitian dilanjutkan Insinyur Willem Hendrik de Graaf, seorang utusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Sawalunto terdapat batu bara. Pemerintah kolonial langsung memutuskan untuk membuat kawasan tersebut menjadi sebuah kota baru bernama Sawalunto dan mulai memproduksi batu bara. Pemerintah kolonial Belanda membangun segala fasilitas di kota, mulai dari kantor pemerintahan, perumahan, pekerja tambang, hingga hotel mewah. Tak ayal jika saat ini Sawalunto dikenal sebagai kota tua di Sumatera Barat. Menjejakkan kaki di Sawalunto terasa seperti menapak tilas di akhir abad 18. Di pusat kota, bangunan-bangunan tua Belanda sudah banyak beralih fungsi. Suasana alam Sawalunto terbilang sejuk, karena lokasi Sawalunto dikelilingi oleh bukit. Bentuknya seperti sebuah periuk yang dikelilingi perbukitan yang menawan. Napak tilas lubang tambang Mbah Soero. Dalam balutan suasana yang sejuk, berjalan kaki di kota Sawalunto terasa menyenangkan. Di atas kabut, sore hari di Sawalunto tidak pernah seterik di kota Padang. Mengawali perjalanan di Sawalunto, lubang tambang Mbah Soero adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Lokasi ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah. Destinasi ini merupakan lubang tambang yang pertama dibuka Belanda pada tahun 1898. Di lubang tersebut tersimpan dengan apik sejarah pertambangan batu bara di Sawalunto, yang hasilnya menjadi salah satu batu bara terbaik di dunia pada saat itu. Kini lubang tambang tersebut sudah tidak lagi beroperasi. Fungsinya sudah berubah menjadi museum. Di ruangan utama, lubang tambang Mbah Suro menyimpan beberapa benda peninggalan pekerja tambang zaman dulu, mulai dari palu yang digunakan penambang, baju-baju yang dikenakan penambang, hasil batu bara, hingga foto-foto dokumentasi bagaimana tambang diproduksi. Tata ruangnya pun dikemas apik, hingga membuat nyaman orang yang datang, khusus untuk melihat sejarah kota ini. Setelah beranjak dari ruang utama, bagian lainnya yang menjadi daya tarik adalah masuk ke lubang tambang. Memasuki lubang tambang harus menggunakan helm dan sepatu khusus. Semua perlengkapan ini sudah disiapkan oleh museum. Di
wisatawan hanya tinggal memilih sesuai ukuran. Sebelum memasuki area tambang, sebuah lapangan kecil dengan patung pekerja tambang zaman dulu menjadi pembuka. Kemudian dilanjutkan dengan menuruni anak tangga dengan penerangan seadanya. Perjalanan menembus tambang batu bara membuka cakrawala sejarah kota tua ini. Tambang ini memang sudah tidak beroperasi, tetapi banyak pula warga sekitar tetap menggantungkan kesejahteraannya dari batu bara. Hanya saja kini dikemas sebagai cenderamata. Aneka ukuran berbahan dasar batu bara jadi cenderamata menarik dari Sawalunto ini. Salam dari Mak Item. Tidak hanya lubang Mbah Suro, destinasi lain yang menarik untuk dikunjungi adalah Museum Kereta Api Sawalunto. Museum ini merupakan bekas stasiun kereta api dan salah satu koleksinya adalah lokomotif tua E1060 yang dijuluki Mak Item dan menjadi ikon kota Sawalunto. Ikon kota Sawalunto. Museum ini merupakan museum perkereta apian kedua di Indonesia setelah Ambarawa. Museum ini memiliki koleksi berjumlah 106 buah yang terdiri 5 buah gerbong, 1 lokomotif uap, 2 buah jam antik, 43 alat-alat sinyal atau komunikasi, foto-foto dokumentasi, 9 miniatur lokomotif, 3 buah brankas, dan beberapa benda yang berkaitan dengan kereta. Satu-satunya lokomotif uap yang ada di museum ini adalah E1060, yaitu lokomotif uap bergigi yang didesain untuk medan curam di jalur kayu Taman Batu Tapal serta padang panjang bukit tinggi. Saat ini lokomotif tersebut pun tak bisa dioperasikan karena sudah tidak ada lagi suku cadang. Menurut catatan sejarah 1868, W.H. van Graef membuat laporan tentang temuan batu bara Ombilin dan Sawalunto. Hindia Belanda tertarik untuk menanamkan modal untuk pembangunan jalur kereta api khusus batu bara. Karena tidak ada insinyur yang ahli dalam membuat jalur kereta api di daerah berbukit terjal, pemerintah Belanda mendatangkan insinyur dari Inggris untuk membangun jalur kereta api di Sumatera Barat. Begitu saudara. Wah, kelihatannya bergoyang. Awannya tebal. Oke kawan, kita lanjut. Gedung Pusat Kebudayaan, Gedung Societe atau GLAC berada persis di depan Hotel Ombilin. Gedung yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 4 Kota Sawalunto ini dibangun tahun 1910 dengan luas 870 meter persegi. Dahulunya gedung ini berfungsi sebagai gedung pertemuan Society. Selain berfungsi sebagai gedung pertemuan, Club Auf juga digunakan oleh pejabat kolonial Belanda sebagai tempat hiburan. Hingga gedung ini juga disebut rumah bola karena juga dimanfaatkan untuk tempat bermain bowling dan biliar para pejabat Belanda. Setelah Indonesia merdeka seiring dengan berakhirnya penjajahan Belanda, gedung tersebut dijadikan sebagai gedung pertemuan masyarakat. Kemudian juga pernah dijadikan sebagai kantor oleh Bank Mandiri hingga tahun 2005. Setelah dilakukan revitalisasi, 1 Desember 2006 bertepatan dengan ulang tahun Kota Sawalunto ke-118, gedung ini dijadikan sebagai Gedung Pusat Kebudayaan Kota Sawalunto. Oh, ini dia. Kota Sawalunto memiliki banyak bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian bangunan telah ditetapkan oleh pemerintah setempat sebagai cagar budaya dan objek wisata. Salah satunya adalah Gedung Pusat Kebudayaan Sawalunto. Bangunan tua lain adalah kantor PT Bukit Asam, unit pertambangan Ombilin yang dibangun pada tahun 1916. Bangunan ini memiliki menara pada bagian tengah dan di sekitarnya terdapat taman yang dikenal sebagai Taman Segitiga. Di
bawah matahari senja alun-alun menyisir kota Sawalunto tidak lengkap rasanya sebelum mampir ke alun-alun kota Sawalunto yang berada di pusat kota tua yang penuh dengan peninggalan sejarah. Tambang batu bara, tepatnya di lapangan segitiga. Hampir di sepanjang alun-alun Anda akan menjumpai berbagai macam aneka kuliner. Salah satunya ale-ale apem, makanan khas Sawalunto. Ini bentuknya hampir mirip dengan serabi, namun memiliki cita rasa yang sangat berbeda. Cemilan khas dari desa Silungkang Duo ini dapat dinikmati oleh siapapun, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Alun-alun kota Sawalunto menjadi tempat tongkrongan segala kalangan masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, tua maupun muda, untuk merasakan suasana santai sambil menikmati berbagai makanan dan minuman khas Sawalunto. Selain bernama alun-alun kota Sawalunto, tempat nongkrong ini juga disebut Taman Segitiga. Sesuai dengan namanya, taman berbentuk segitiga terletak di depan kantor Bukit Asam. Kehadiran alun-alun menjadi daya tarik tersendiri. Setiap sore masyarakat datang untuk sekedar menghilangkan lelah sambil menikmati keindahan kota tua Sawalunto. Oke. Jejak-jejak pria sang master. Kisah pagi di Jaipur. Kisah pagi di Jaipur. Ya, ini sama kayak perjalanan saya kemarin ke India di kota Ahmedabad dan kota Mehsana. Tapi ini di Jaipur ya, sebelahnya lagi. Menikmati teh, masalah teh. Mentari mulai menebar terang. Sebentar lagi hiruk-pikuk kesibukan di Jaipur, ibu kota negara bagian Rajasthan, India, dimulai. Sepoi angin dingin mulai bisa dirasakan di sisi kota terbesar sekaligus pusat budaya dan perdagangan. Jaipur di pagi hari pun sederhana, tetapi juga menawarkan cerita yang khas menyisir jalan yang begitu klasik dan sering menawarkan kesibukan gerobak-gerobak tabu teh. Ribu kaki.
kami yang terhormat agar menjadi perhatian bahwa memindahkan dan membawa baju pelampung dari pesawat adalah pelanggaran hukum. Ini ada kalau di Ahmedabad namanya tuk-tuk. Ini bajai. Ini sejenis Terima kasih becak. atas perhatiannya. Ladies and gentlemen, please note that removing the life jacket from the aircraft is against the law. If there is missing, the airport security may check the luggage upon arrival at the airport. Thank you for your attention. Mohon perhatian kepada tamu kami yang terhormat untuk melindungi semua kesehatan penumpang. Dengan ini kami sampaikan sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai penyebaran virus corona. Apabila dari salah satu penumpang mengalami gejala demam, kedinginan, lemah, sakit kepala, sakit tenggorokan, muntah, diare, dan ruam, kami mohon untuk menghubungi awak kabin. Pada saat kedatangan Anda dapat berkonsultasi dengan petugas setempat serta melakukan karantina setelah tiba di bandara tujuan. Pastikan kembali Anda telah mengunduh dan mengisi electronic health record. Semua penumpang akan menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan electronic health record di counter kedatangan. Terima kasih atas perhatiannya. Ladies and gentlemen, may we have your attention please? To protect all the health of passengers, we want to inform you according to regulation of Health Ministry of Republic Indonesia regarding the spread of the coronavirus. If one of the passengers experience symptoms of fever, cold, flu, headache, sore throat, vomiting, diarrhea, and rash, please contact our cabin crew. And upon arrival, you can consult with the custom and quarantine after arriving at the destination airport. Please ensure you have downloaded and fill in electronic health record. All passengers will undergo a body temperature and electronic health record check at the floor counter. Thank you for your attention. Wah, sudah cerah. Penerbangan kita hari ini cerah sudah di sini. Kita ada PLT. Gelap. Sudah. Provinsi Wisata Alam Kosong.